ทีมชาติอินโดนีเซียที่ตอนนี้ไม่เท่าอินโดนีเซียเหมือนแต่ก่อนแล้ว ตอนนี้มูลค่าก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามคุณภาพที่อินโดนีเซียประเมินไม่ได้แล้วYa, pemain timnas Thailand terkejut dengan harga pasar skuad Garuda yang tiba-tiba melonjak di tahun ini. Dulu sebelum Sintayong datang, harga skuad Garuda jauh di bawah tim berjulukan Raja Asia tersebut. Untuk kali pertama dalam sejarah, rekor harga pasar atau market value timnas Indonesia menyentuh angka di atas 200 miliar. Ya, harga pasar timnas Indonesia melonjak tajam disebabkan efek setelah Tom Haye, Jai Ijes, Ragnar Oratmangun, dan Nathan Joaon dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi kalau andai Martin Paes dan Saine Patinama juga ikut dipanggil, nilai harga pasarannya akan jauh lebih tinggi. Harga pasar timnas Indonesia saat ini jauh di atas timnas Thailand. Kini harga pasar skuad Garuda berada di angka 222,5 miliar. Sedangkan timnas Thailand hanya 167,30 miliar. Pertanyaannya, pentingkah market value di sebuah tim nasional? Jawabannya adalah sangat penting. Jika suatu timnas di negara manapun mempunyai value tinggi, maka kualitas timnas tersebut juga akan diperhitungkan, termasuk para pemainnya. Semakin mahal harga value pemain, semakin diperhitungkan juga kualitas pemain itu sendiri. Jelas dengan harga value timnas Indonesia saat ini, kualitas skuad Garuda jauh di atas timnas Thailand. Dulu Thailand adalah Raja ASEAN yang selalu ditakuti tim-tim di ASEAN. Kini, di bawah asuhan STY, justru Thailand lah yang akan takut berhadapan dengan timnas Indonesia.ทีมชาติอินโดนีเซียที่ตอนนี้ไม่เท่าอินโดนีเซียเหมือนแต่ก่อนแล้ว ตอนนี้มูลค่าก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามคุณภาพที่อินโดนีเซียประเมินไม่ได้แล้ว The Indonesian national team is extraordinary. As a descendant of Indonesia, I was quite surprised to see the development of the Indonesian national team, which is filled with players from the Netherlands. With a lot of players from the Netherlands, of course they will give a surprise. The top legend of the Dutch national team. Ya, terobosan naturalisasi pemain keturunan yang terus gencar dilakukan Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di pentas internasional, sukses menggait banyak para pemain keturunan top di level dunia. Sejauh ini, beberapa kali Sintayong memanggil para pemain ke timnas, di mana sebagian dari jumlah tersebut berisikan para pemain berdarah keturunan yang tentu meniti karir di persepak bolaan Eropa. Bahkan tak kaleng-kaleng, pemain keturunan yang diincar Sintayong adalah pemain top dunia. Bisa dikatakan, cuma di era Sintayong, timnas Indonesia berisikan hampir full pemain keturunan. Tak segan banyak dari pecinta sepak bola Asia menyebut Indonesia akan meniru timnas Maroko seperti di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, di mana timnas Maroko berhasil mendongkrak hingga mampu mencapai semifinal untuk pertama kalinya menggunakan full pemain keturunan Maroko. Jelas banyaknya pemain keturunan yang masuk dalam barisan pasukan merah putih membuat legenda timnas Belanda Robin van Persie kaget. Bagaimana Van Persie tidak terkejut, para pemain yang diincar Sintayong adalah ex-timnas Belanda. Bahkan ada yang sampai masih berseragam timnas oranye, hingga mereka pun bersedia sepenuh hati membela merah putih di kancah internasional. Jelas saja, pemain yang menghabiskan sebagian besar karir sepak bolanya di Liga Premier Inggris tersebut merasa kaget. Namun meski keheranan terhadap pemain timnas Belanda yang membela timnas Indonesia, Van Persie pun merasa sadar diri bahwa ia juga adalah keturunan Indonesia. Ia pun tetap optimis dan mendukung dengan pencapaian skuad Garuda di pentas yang lebih tinggi lagi. Saya sebagai keturunan Indonesia cukup kaget melihat perkembangan timnas Indonesia yang dipenuhi pemain dari Belanda. Dengan materi pemain yang banyak dari Belanda, tentu saja mereka akan memberi kejutan, ujar sang legenda top timnas Belanda tersebut. Ya, seperti kita tahu, mantan pemain Arsenal dan Manchester United yang satu ini memiliki darah keturunan Indonesia. Diketahui, nenek Van Persie merupakan orang Surabaya. Ya, Van Persie merupakan salah satu penyerang terbaik di masanya dan terkenal memiliki teknik dan kontrol bola yang luar biasa.
Ya, sebagai mantan pemain profesional berkelas dunia, optimisme yang terlontar dari seorang Robin van Persie ini menjadi sebuah hal yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai mantan pelaku dalam dunia persepak bolaan, Van Persie pasti tak akan asal berkomentar karena dirinya pernah pula mengalami fase-fase sebagai pemain top. Ya, sehingga sedikit banyak dapat memprediksikan apa yang akan terjadi nanti ketika timnas Indonesia dipenuhi pemain keturunan dari Belanda. Van Persie memprediksi dengan skuad timnas saat ini, ditambah banyaknya pemain keturunan Belanda, ia menyebutkan Indonesia pasti mampu lolos sebagai kontestan Piala Dunia di era Sintayong. Ya, bisa dilihat banyaknya pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia di era Sintayong saat ini. Sebut saja Rafael Struijk, Ivar Jenner, Sandiwal, Saine Patinama, Mark Klok, Justin Hubner, Jai Ijes, dan yang masih dalam proses naturalisasi, diantaranya Tom Haye, Nathan Joaon, hingga kiper Martin Pais. Total, ada 10 pemain berdarah Belanda di tubuh timnas Indonesia di era Sintayong. Sungguh mengerikan bukan? Tentu level Indonesia pun bukan AFF lagi, namun di kancah Asia. Well, I'm Jay Itzes. I'm a Dutch-Indonesian guy, and I'm playing right now for Venezia in Italy, Serie B, second division of Italy. And before I was playing in Holland at Olympiacos and FC Eindhoven. Vâng, chúng tôi rất ngạc nhiên trước Indonesia, đất nước ngàn đảo rất dễ tìm cầu thủ gốc, trong khi Việt Nam đang gặp khó. Tất nhiên Indonesia sẽ được tính đến khi có cầu thủ gốc, Việt Nam cũng không nên quá thoải mái. Ya, media Vietnam keheranan dengan Indonesia yang sangat mudah mencari pemain keturunan. Bahkan pemain keturunan dari Eropa berbondong-bondong ingin membela Indonesia. Saat ini saja sudah resmi menjadi WNI ada 10 pemain keturunan, termasuk Jai Ijes yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Belum lagi ada Tom Haye, Nathan Joaon, Ragnar Oratmangoen, dan Martin Pais. Kemudian, itu pun belum cukup membawa Indonesia ke level dunia. Sekarang Sintayong akan pergi ke Belanda selama 2 minggu untuk mencari pemain keturunan kembali. Dan itulah mengapa Vietnam menyebut Indonesia sangat mudah mencari pemain keturunan. Tìm cầu thủ gốc, trong khi Việt Nam đang gặp khó, tất nhiên Indonesia sẽ được tính đến khi có cầu thủ gốc, Việt Nam cũng không nên quá thoải mái. Ya, jika melihat timnas Indonesia saat ini, memang era Sintayong berbeda dengan pelatih-pelatih Indonesia dari zaman ke zaman. Sintayong lebih suka mengandalkan pemain muda di sekitar umur 23 tahun dibandingkan dengan berusia 30 tahun. Maka tak heran jika ada pemain Indonesia berumur 30 tahun ke atas moncer di Liga 1, Sintayong tetap tidak memanggilnya ke timnas. Sintayong pernah mengatakan ia lebih suka mengandalkan pemain muda daripada pemain yang sudah berumur, meski sekalipun pemain itu gacor di klubnya. Ya, alasannya Sintayong ingin membuat pondasi yang kuat dengan pemain muda saat ini untuk jangka panjang. Di 3 tahun ke depan, pemain muda saat ini akan sangat diperhitungkan oleh semua lawan-lawannya. Sebab, Sintayong sudah menempa dengan berbagai kompetisi di level senior. Maka suatu saat, para pemain U23 ini akan menjadi tulang punggung di hari esok. Tentu, maka tak heran pengalaman Marcelino dan kawan-kawan di Piala Asia Senior akan menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya di grup A Piala Asia U23. Tak cuma itu saja, Sintayong juga akan memanggil para pemain upload U23 di semua penjuru Eropa, termasuk Justin Hubner. PSSI dan Sintayong kini sedang melobi para klub mereka masing-masing. Meski jauh-jauh hari, PSSI tentu ingin melakukan yang terbaik untuk timnas U23 di Piala Asia nanti. Ya, meski tidak masuk agenda FIFA, semoga saja dengan nama besar Erick Thohir di kancah internasional, para klub pemain upload bisa mengizinkan para pemainnya untuk berlaga di Piala Asia U23. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my mind